Отдача нормально. Ебать! Охуеть, блядь. Дай еще. Prototipo Tenkovoi Ruzo Simonov 41 atau yang biasa disingkat sebagai PTRS-41 dan sepupunya Prototipo Tenkovoi Ruzo Degtyaryova 41 atau PTRD-41 merupakan jenis senapan anti-materiel yang banyak digunakan oleh tentara merah Soviet selama Perang Dunia Kedua. Senjata anti-tank dengan damage dan recoil yang gila ini menjelma menjadi senapan standar bagi kebanyakan penembak jitu Soviet. Tentu saja, kehadirannya sangat berperan penting dalam menjalankan berbagai misi penghancuran alutsista musuh, termasuk untuk melumpuhkan radar militer, tank ringan, panzer, dan berbagai peralatan tempur Nazi Jerman yang lainnya. Dengan desainnya yang sangat simpel dan terkesan apa adanya, justru senapan ini menyimpan kengerian yang luar biasa di balik tampilannya yang sederhana itu, karena mereka memiliki daya hancur yang lebih gila jika dibandingkan dengan senapan-senapan anti-materiel hasil produksi NATO yang ada saat ini, di mana amunisi 50 BMG mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan amunisi yang digunakan oleh kedua senapan tersebut. Mereka pun terbilang sukses menjadi senjata yang sangat efektif dan memiliki usia pakai yang sangat awet. Terbukti, baik PTRD maupun PTRS-41 banyak digunakan oleh berbagai satuan militer pro-Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan bahkan keduanya masih terus eksis digunakan sampai saat ini. Nah, penasaran dengan pembahasannya lebih lanjut? Simak terus konten ini hingga akhir. Secara pengembangan PTRS dan PTRD-41 sudah dimulai pada masa-masa awal sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, yakni tepatnya pada tahun 1938. Awalnya, PTRS lebih dulu dirancang oleh desainer senjata Soviet bernama Sergei Gavrilovich Simonov dan kemudian disusul oleh rancangan PTRD yang dikerjakan oleh Vasily Degtyarov. Khusus untuk PTRD, ia mendapatkan momentum saat pengembangannya karena pihak Soviet berhasil memperoleh dan mempelajari senapan anti-tank model 35 Polandia yang kemudian dikombinasi dengan fitur senapan lain yang diperoleh dari senapan anti-tank Panzerbusse 38 Jerman. Saat awal perancangan senjata tersebut, Jerman memang masih menjadi sekutu Soviet, tetapi kemudian kondisinya berbalik. Pada pertengahan tahun 1941, setelah Soviet dikhianati Jerman, Tentara Merah mengalami kekurangan jumlah unit artileri anti-tank untuk menghadapi invasi Jerman dalam operasi Barbarossa pada Juli 1941. Sehingga, pihak militer Soviet mendesak agar senapan anti-tank baru yang dirancang oleh Simonov dan Degtyarov bisa diproduksi secara massal secepatnya. Perintah tersebut diutarakan oleh para petinggi militer agar kedua senapan bisa segera memasuki layanan militer dengan tujuan untuk bisa menahan gempuran tank-tank Jerman yang terkenal sangat kuat di masanya. Tidak menunggu waktu lama, pada akhirnya kedua senapan resmi diproduksi secara massal oleh biro desainnya masing-masing pada tahun yang sama. Sebagai senapan anti-materiel, kedua senapan ini memiliki peran yang serupa layaknya jenis senapan runduk yang lain. Untuk beratnya sendiri, PTRS memiliki bobot kosong 20,93 kg, sedangkan PTRD memiliki selisih bobot yang lebih ringan, yakni 17,3 kg. Untuk dimensinya, PTRS Simonov memiliki panjang keseluruhan 2108 mm dengan panjang laras 1219 mm. Sedangkan sepupunya PTRD Degtyarov memiliki panjang keseluruhan yang lebih pendek, yakni 2020 mm dengan laras panjang 1350 mm. Pada pemilihan mekanisme, PTRS dirancang sebagai senjata api semi-otomatis yang dioperasikan menggunakan gas. Prinsip kerjanya yakni dengan memanfaatkan sistem piston langkah pendek untuk mendorong ball carrier. Berbeda dengan sepupunya, PTRD dirancang lebih sederhana, yakni dengan menganut mekanisme dari senapan Mauser dan termasuk dalam jenis senapan ball action rifle, di mana bagian ball carrier dioperasikan secara manual dengan cara menggesernya ke belakang. Tetapi dengan mekanisme ini, PTRD justru lebih disukai oleh pengguna. Untuk pemilihan amunisi, kedua senapan ini menggunakan jenis amunisi yang sama, yakni kaliber 14,5 x 114 mm.
Amunisi tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan amunisi 50 BMG kaliber 12,799 mm NATO. Ini tentu sesuai dengan filosofinya, di mana Soviet memang suka dengan yang besar-besar. Pada sistem reload amunisi, PTRS Simonov, amunisinya dapat dimuat dalam magasin integral berkapasitas 5 butir peluru dengan magasin berada di bagian bawah receiver. Sementara PTRD Degtyaryov, sistem pemuatan amunisinya sangat berbeda, di mana ia menganut mekanisme Mauser atau tembakan tunggal. Tetapi, kedua senapan ini memiliki performa yang hampir sama, di mana keduanya mampu memuntahkan proyektil hingga menembus kecepatan 1000 meter per detik dengan penetrasi armor yang dapat ditembus setebal 25 mm pada jarak tembak 500 meter. Dengan kecepatan tembakan tersebut, keduanya mampu menyasar target dengan jarak tembak efektif yang lumayan jauh, yaitu berada di range 1000 sampai 1500 meter. Jarak efektifnya tersebut tentu diperoleh dari skill masing-masing pengguna saat menggunakan alat bidik bawaannya, karena ia hanya dibekali dengan pisir dan pejira besi sederhana saja. Jadi sangat terbatas untuk jarak tembak yang lebih jauh. Tetapi untuk mengurangi kelemahannya tersebut, keduanya dibekali dengan komponen lain seperti muzzle brake untuk mengurangi recoil dengan mengarahkan gas propelan sisa pembakaran ke arah kiri dan kanan dari larasnya. Ditambah lagi, pada bagian popornya juga sudah dilengkapi dengan spring peredam hentakan untuk meminimalisir cedera pada bahu pengguna akibat tekanan yang sangat besar dari recoilnya. Melihat kemampuannya yang begitu unggul, maka tak heran jika kedua senapan ini menjadi senjata anti-tank andalan bagi pasukan tentara merah di masanya. Keduanya juga terlibat dalam berbagai medan pertempuran, di mana keberadaannya menjadi momok tersendiri bagi tank kelas ringan dan Panzer Jerman. Karena armor yang dimiliki Panzer Jerman seri awal mampu dijebol dengan mudah menggunakan kedua senapan ini. Baik PTRS dan PTRD terbukti menjadi senjata andalan yang sangat berkontribusi besar dalam mempertahankan garis pertahanan Soviet. Salah satu contohnya ketika sukses digunakan oleh seorang pasukan Soviet bernama Yakov Pavlov dalam menahan gempuran artileri Jerman selama berlangsungnya pertempuran Stalingrad. Tetapi pamornya sedikit menurun setelah memasuki tahun 1943, di mana pada saat itu kebanyakan Panzer Jerman sudah di-upgrade dengan menggunakan armor yang lebih tebal mencapai 40-50 mm. Walaupun pamornya sedikit menurun pada masa-masa akhir Perang Dunia Kedua, tetapi tingkat efisiensinya tidaklah menurun begitu drastis. Terbukti setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, mereka masih banyak digunakan oleh berbagai negara yang beraliansi dengan Soviet, seperti Korea Utara dan Cina yang menggunakan kedua senapan ini saat terjadinya Perang Korea. Bahkan saat berlangsungnya Perang Vietnam, seorang perwira Angkatan Darat Amerika juga mencoba bereksperimen menggunakan unit PTRD yang dirampas dari tangan Viet Cong dengan mengganti larasnya menggunakan laras 50 BMG. Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat efektivitas senapan ini saat digunakan menembak dengan range target yang lebih jauh, dan terbukti ia masih sangat efektif untuk menyasar target di jarak lebih dari 1000 meter menggunakan amunisi 50 BMG. Walaupun masa produksinya sudah lama berakhir, tetapi banyak dari senapan PTRS dan PTRD-41 masih digunakan oleh tentara Rusia dan negara-negara lain pecahan dari Uni Soviet. Nah, itulah tadi sedikit ulasan mengenai senjata anti-tank andalan negeri beruang merah. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.